Ya, mengundang untuk Bapak Ibu yang jemaatnya sedang menggumulkan khusus untuk pelayanan pemuritan dan misi, kami SDTB sangat menyambut dengan sukacita dengan keterlibatan jemaatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memasuki sesi tanya jawab. Ada begitu banyak pertanyaan. Terima kasih atas responnya, pertanyaannya banyak sekali. Ini saya baca saja belum dari awal dan sampai akhir belum selesai saya ya. Tapi saya perlu memilah-milah karena waktu. Ya, langsung saja saya bacakan pertanyaan untuk Pak Johan. satu satu saya kaitkan beberapa pertanyaan sekaligus. Yang pertama, eh, bahan apa yang digunakan? Apakah perlu digunakan bahan khusus di setiap gereja sehingga sesuai dengan konteks gereja tersebut? Gitu. Kemudian dan bagaimana mempromosikan pemuritan kepada jemaat khususnya untuk generasi muda, generasi milenial dan Z. Gitu. Itu untuk Pak Johan. Kemudian untuk Pak Petrus, Pak Petrus di Singapura itu kan sibuk sekali ya, begitu banyak aktivitas dan sebagainya. Bagaimana memulai jemaat untuk pemuritan di tengah-tengah kesibukan tersebut dan bagaimana mempersiapkannya dengan baik. Gitu. Itu Pak Petrus. Silakan dari Pak Johan dulu, kemudian lanjut Pak Petrus. Oke, terima kasih Pak Christian. Pertanyaan tentang bahan adalah pertanyaan yang sering sekali diajukan ketika kita ada konferensi pemuritan dan sebagainya. Eh, dan ini satu pertanyaan yang baik juga karena eh, secara real kan kita akan membentuk kelompok dan kelompok itu perlu ada bahan dari generasi ke generasi begitu. Nah, eh, syukurnya dalam bahasa Indonesia kita punya banyak sekali bahan, banyak sekali pilihan. Eh, Kalau Bapak Ibu yang mengikuti eh, Instagram saya, Bapak Ibu banyak sekali yang sudah saya kirimi. Ada 740 lebih judul bahan pemuritan dalam bahasa Indonesia. Nanti bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam dalam Zoom kita pada saat ini, tolong tetap stay di grup WA karena nanti beberapa bahan-bahan ini juga akan saya kirim ke sana. Jadi ada begitu banyak pilihan bahan dari untuk wanita, pria, untuk anak-anak, yang anak-anak tidak saya masukkan, untuk remaja, pemuda, eh, lansia dan sebagainya. Ada banyak pilihan. Eh, Memang catatan saya tentang bahan ini tidak ada satu bahan pun yang cocok untuk semua gereja. Dan satu bahan yang sama pun belum tentu cocok untuk satu satu sinode begitu ya. Karena kan ada yang di kota, ada yang di desa, ada macam-macam. Nah, cocok dan nggak cocok ini dalam dua hal. Yang pertama materinya, kedua metodenya. Mungkin materinya betul itu, tetapi metodenya akan beda-beda antara mahasiswa begitu ya dengan jemaat secara umum, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Jadi materinya cocok, tetapi metodenya mungkin perlu divariasi. Atau metodenya sudah ketemu nih, metodenya seperti apa, tapi materinya, pertanyaannya berbeda-beda kalau orang di dalam gereja tertentu dan gereja yang lain. Jadi eh, idealnya adalah kita merancang materi sendiri, idealnya seperti itu. Tetapi seperti Pak Petrus tadi ya, kita seringkali susah sekali kalau ideal-idealan begitu, karena nanti gonta-ganti masa kemajelisan bahannya belum selesai-selesai begitu ya. Jadi paling gampang adalah kita survei materi dan metode dari bahan yang sudah ada, pilih yang paling cocok, tapi pasti tidak ada yang cocok 100%. Baik secara materinya atau metodenya, tapi pilih yang paling mirip, paling sesuai. Itu akan menyingkat banyak sekali waktu. Begitu kita ambil satu bahan, seperti tadi Pak Petrus mengambil bahan kambium misalnya, dijalankan, semua bahan, apapun bentuknya, pasti kita sedang memilih bukan hanya kekuatan dari bahan itu, tapi kita memilih kelemahan juga dari bahan itu. Tidak ada bahan yang all round semuanya baik. Bahan-bahan yang topikal, kelemahannya tidak belajar Alkitab secara menyeluruh. Bahan-bahan yang sifatnya biblikal, kejadian sampai wahyu, ada topik-topik tertentu yang mungkin tidak secara sistematis akan dipelajari di situ. Kemudian juga topik juga sangat bervariasi.
Jadi ada banyak pergumulan dalam hal bahan ini. Eh, itu sebabnya salah satu konsentrasi eh, pemuritan dan misi nanti. Karena kalau tidak ada konsentrasi ini, mata kuliah pemuritan di STT adalah mata kuliah yang sifatnya pengenalan, tidak bisa mendalam. Nah, tetapi rekan-rekan yang mengambil konsentrasi ini selain mendapat pemahaman umum bersama dengan rekan-rekan yang lain, salah satunya nanti akan belajar bagaimana menganalisis bahan, bagaimana memilih bahan yang baik dan cocok. Variasinya apa saja, pertimbangan-pertimbangannya apa saja, dan menemukan kelemahan-kelemahannya sehingga seperti Pak Petrus tadi, ini dikompensasi dengan cara apa, begitu ya? Karena tidak ada satu bahan pun yang hanya kekuatan tanpa kelemahan, begitu. Nah, mengetahui kelemahan dan kekuatan dari bahan itu adalah baik. Ketika kita sudah memilih bahan, seperti Pak Petrus memilih kambium, sambil berjalan nanti akan menemukan beberapa hal, oh ini perlu ditambahkan, ini mungkin tidak perlu sebanyak itu dan sebagainya. Akhirnya bahan itu akan menyesuaikan dengan kehidupan jemaat. Nah, ini sesuatu yang prosesnya nanti akan begitu. Jadi bahan apa yang dipilih dalam bahasa Indonesia kita diberkati dengan banyak sekali resources. Bapak Ibu bisa nanti bisa lihat-lihat dari bahan-bahan itu. Atau kapan-kapan kita bisa webinar tentang pengenalan secara umum, klasifikasi kategori bahan-bahan yang ada sehingga memudahkan kita dalam memilih ya. Tapi itu topik yang lain. Untuk youth, untuk kaum muda, menurut saya tidak ada sesuatu yang terlalu berbeda tuh antara kaum muda dan yang dewasa ya. Jadi eh, orang haus akan relationship ya, orang haus akan relasi dan bagaimana kita membawa relasi ini kepada sesuatu tujuan. Ada membangun relasi yang mendalam, tapi ada intensionalitasnya. Ada banyak kelompok-kelompok pemuritan di mana relasi tidak terjadi. Orang bukan hanya orang muda ya, orang-orang memerlukan relasi. Tetapi ada banyak kelompok-kelompok yang relasinya baik, tetapi tidak ada arahnya, tidak ada tujuan. Maunya cuma berkumpul, saling menguatkan saja. Jadi kelompok itu bukan hanya kaum muda, tetapi untuk semuanya butuh membangun relasi yang mendalam. Orang-orang berkumpul bukan sebagai peserta kegiatan pembinaan, bukan peserta dari pemuritan, tapi orang berkumpul sebagai keluarga rohani, sebagai sahabat rohani. Dan kalau itu terjadi, salah satu ciri-cirinya begini. Orang akan datang ke dalam kelompok, apapun topiknya. Orang merindukan, kangen datang ke dalam kelompok, dan itu bisa menjadi the best time of the week dari orang itu. Mereka bergembira datang dalam kelompok itu. Itu kalau relasinya jalan. Nah, di atas relasi ini kita perlu membangun intentionality. Jadi ada kelompok itu perlu relasional, perlu ada intensional. Kita belajar apa? Jadi ada begitu banyak kelompok kecil yang tidak intensional. Pokoknya kita bahas Alkitab. Bingung ya mau bahas Alkitab apa? Udahlah kita bahas bahan khotbah aja yang kemarin begitu ya. Atau bahan apa? Pokoknya kita bahas Alkitab. Apakah itu kelompok yang intensional? Tergantung bagaimana kita merancang bahan khotbah yang dibawakan dalam kelompok kecilnya. Tetapi saya menduga banyak kelompok kecil yang tidak intensional. Kalau sudah 6 bulan sama-sama terus gimana? Kalau sudah setahun gimana? Ada nggak kualitas-kualitas tertentu yang diusahakan, dipergumulkan oleh pemimpin, diarahkan menuju tertentu. Kalau enggak, orang akan bosen. Di dalam kesibukan saya, kok cuma ngumpul-ngumpul begini doang, begitu ya. Eh, orang akan cenderung rasa, waduh, ini bukan 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 kelompok yang eh, baik untuk investasi waktu yang saya berikan di dalam. Ada relasional yang dalam, ada intensional, kemudian misional. Bahan-bahan yang baik adalah bahan-bahan yang menolong itu. Bahan yang bukan hanya intensionalnya besar begitu ya, tetapi secara metode kita sebetulnya kayak sekolah Alkitab malam saja, belajar banyak tetapi tidak berelasi. Relasi yang dalam, ada intensionalitas, tujuannya kemana, dan kalau dua hal ini terjadi, biasanya pelipat gandaan itu akan lebih mudah. Kenapa banyak orang tidak mau melipat ganda? Karena dia tidak merasa ada sesuatu yang perlu dibagikan. Kalau dia melihat relasinya dalam, dia bertumbuh secara rohani, dia ingin mengalirkan kepada orang lain. Nah, eh, tujuan pelipat gandaan rohani ini juga bagian dari proses pendewasaan orang-orang itu. Orang-orang bukan hanya menjadi objek pemuritan, tapi mereka menjadi orang yang bisa mereproduksi pemuritan. Dan kalau ini terjadi, saya pikir akan menjadi sesuatu yang vibrant, ya, sesuatu yang hidup. Dan anak-anak muda, demikian juga yang dewasa, perlu ada sesuatu yang real, bukan
sesuatu yang sekedar gimmick ya, atau kita ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Kalau pemuritan itu relasional, intensional, dan misional, maka itu akan menarik orang untuk hadir, menarik orang untuk melipat gandakan diri. Menurut saya intinya itu tekniknya, metodenya dan sebagainya bisa berbagai macam, tetapi esensinya itu. Terima kasih Pak Johan. Pak Petrus, silakan. Ya, baik, terima kasih. Eh, apakah di Singapura jemaat sibuk? Saya pikir hampir sama dengan semua tempat ya, termasuk kota-kota besar. Persoalannya adalah tadi ada stepnya. Pertama, membagikan tentang pentingnya pelayanan pemuridan. Mereka memahami dan mereka mengatakan itu penting. Nah, kalau mereka sampai pada tahap mengetahui itu penting, termasuk berarti apa keuntungan kalau saya ikut pemuridan, apa kerugian kalau saya tidak ikut pemuridan. Sampai di sana kemudian mereka diminta untuk membayar harga untuk sesuatu yang mereka anggap penting. Kalau mereka tidak bersedia membayar harga, itu berarti tidak penting bagi mereka, ya. Nah, kemudian ditantang sebetulnya kalau kamu sibuk itu sesibuk apa sih? Ya, kadang-kadang orang itu tidak bisa ikut mengatakan sibuk karena mereka sedang mencari waktu yang paling nyaman bagi mereka untuk ikut pemuridan. Ya, jadi kalau mereka lihat waktu paling nyaman itu mungkin ya tergantung selera mereka. Tapi kalau ditanya saya ini kosong sih sebetulnya. Cuma itu aduh pulang kantor capek ya. Sebetulnya masih bisa. Jadi kita coba lihat ya Senin sampai Sabtu apakah sungguh-sungguh setiap malam itu mereka pasti ada kegiatan. Ternyata tidak ya. Ada beberapa malam yang mereka katakan ya sebetulnya kami pulang kantor langsung ke rumah sih. Nah, kita pilih satu waktu, kita komitmenkan bersama. Diuntungkannya di Singapura itu transportasi mudah dan menghitungnya gampang. Jadi dari kantor saya ke gereja itu pastilah 30 menit, 35 menit. Ya, melesetnya cuma 1-2 menit. Jadi orang sudah tahu cara menghitung sampai di gereja jam berapa. Memang ada beberapa hal yang perlu kami pikirkan. Misalnya dulu ada namanya PA bersama, PA gereja. Itu pengikutnya kadang-kadang bisa 60, kadang-kadang bisa di bawah 10. Dan setelah kita adakan pemuridan, mereka katakan, bagaimana dengan PA itu? Saya masih ikut PA, saya akan ikut pemuridan. Kemudian kita putuskan PA itu kita hilangkan. Bagi yang rindu PA, toh sudah ada wadah pemuridan. Kemudian kita coba tadi generasi pertama, ternyata generasi pertama itu setiap minggu bisa kok. Ya, setiap minggu mereka bisa, setiap Rabu malam. Kemudian yang tidak bisa Rabu malam, Sabtu pagi, itu juga challenging karena Sabtu pagi itu jam 8 pagi itu sungguh-sungguh masih pagi di Singapura, mereka bisa ya. Nah, kami lihat kalau para aktivis saja itu masih bisa, maka generasi kedua kita mengatakan bahwa sebetulnya yang tidak sesibuk majelis harusnya lebih bisa lagi. Jadi kita dorong, kita fasilitasi, kita tanya kesulitan mereka di mana. Kalau mereka tidak bisa malam, bisakah mereka pagi? Ada beberapa yang tidak bisa malam. Lansia tadi contohnya. Oke, lansia tidak bisa malam, kita adakan siang hari. Karena mereka tidak bekerja, saya dengan istri saya menolong lansia di siang hari jam 2 sampai jam 4, seperti itu. Jadi, menurut saya kuncinya adalah ketika mereka mengatakan itu penting, ya saya mau ikut. Kemudian kita minta mereka untuk melihat apakah sungguh-sungguh kamu tidak ada waktu atau kamu tidak menyediakan waktu, tidak bersedia menyediakan waktu. Kamu mau membayar harga atau kamu mencari waktu yang paling nyaman dan paling nikmat bagi kamu. Ya, kemudian kita juga wadahi kalau ada memang sungguh-sungguh kesulitannya waktu. Kalau tidak bisa hari ini, hari apa yang memungkinkan bagi mereka. Tapi kami tidak mau kompromi, misalnya ya sudah kalau seminggu sekali nggak bisa, bagaimana kalau pemuridannya sebulan sekali. Saya menduga, saya memprediksi akan gagal kalau sebulan sekali. Ya, jadi bagi saya 1 minggu sekali. Kalau saya nggak bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa, nggak ikut dulu. Gitu ya. Kira-kira ini karena investasi awal, maka kita mencari orang-orang yang bersedia membayar harga. Secara singkat, itu yang saya bisa jawab. Saya boleh tambah sedikit, Pak Christian. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya dan Pak Petrus sama-sama mengembalakan di gereja di Singapura, gereja yang berbeda. Cuma Pak Petrus berhasil meyakinkan jemaat untuk seminggu sekali bertemu di dalam kelompok pemuritan. Saya tidak berhasil ya. Itu tarik-tarikan 2 minggu sekali. Jadi akhirnya itu yang dilakukan 2 minggu sekali, tetapi harus konsisten. Dan eh, kalau Bapak Ibu punya kelompok-kelompok yang niatnya pemuritan, tapi sanggupnya bertemu sebulan sekali, lupakan pemuritan. Itu tidak akan terjadi. Jadi maksimal stretch-nya itu menurut saya 2 minggu sekali. Seminggu sekali itu ideal.
kita lebih bisa membangun relasi yang mendalam dari yang relasional, bisa membangun intensionalitas, saling menjaga keteraturan, disiplin rohani dan sebagainya. 2 minggu sekali lebih berat untuk melakukannya. Tetapi itu adalah kompromi maksimal menurut saya. Kalau 3 minggu sekali, 4 minggu sekali, lupakan pemuritan, nggak siap. Kemudian juga kalau pemuritannya adalah pemuritan online, eh, dari penelitian yang dilakukan oleh discipleship.org dikatakan kalau pertemuannya online itu tidak boleh tidak seminggu sekali, nggak bisa 2 minggu sekali kalau pemuritannya online. Kalau onsite masih bisa di stretch 2 minggu sekali paling paling jarang. Tapi kalau online harus seminggu sekali, kelompoknya harus kecil, 4 sampai 5 orang maksimal, dan kalau bisa diusahakan sebulan sekali ketemu onsite meskipun lebih rekreasi bersama dan sebagainya untuk membangun relasi. Nah, itu constraint di dalam pemuritan online. Jadi frekuensinya harus lebih sering seminggu sekali, jumlah anggota kelompoknya harus sedikit, maksimal 5 orang, dan kalau bisa diusahakan sebulan sekali ketemu secara onsite untuk pemuritan secara digital. Jadi itu Oke, yang saya tambahkan. terima kasih Pak Johan. Mungkin sekali lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk, Pak Johan satu pertanyaan dan juga Pak Petrus satu pertanyaan. Khususnya di dalam buku itu Pak Johan, buku yang sedang dibahas tadi, apakah ada tips, saran atau yang menjadi penekanan dalam khususnya dalam merubah budaya yang kategorial bisa menjadi berubah gereja yang pemuritan atau merubah budaya yang lama menjadi perubahan yang baru begitu. Itu apakah ada tips yang perlu ditekankan di dalamnya? Kemudian Pak Petrus, untuk Pak Petrus, berapa lama untuk pemuritan yang sedang dijalankan itu perlu dievaluasi begitu. Dan poin-poin apa saja yang menjadi evaluasi yang penekanan untuk proses evaluasi tersebut. Itu Pak Johan silakan. Ya, jadi saya menemukan buku itu waktu sedang terlibat dalam pengembalaan di gereja di Singapura. Kemudian kami dengan tim kepemimpinan di gereja, kami membahas buku itu, The Vine Project itu. Bicarakan bagian demi bagian. Kemudian salah satu hal yang lama kami bicarakan adalah tentang visi pemuritan, apa yang kita inginkan terjadi secara minimal, tidak boleh kurang dari ini, begitu ya. Jadi proses itu proses yang lama sekali. Dengan leadership team kita menyamakan hati dan menyamakan pikiran. Dan itu ternyata tidak mudah. Masing-masing orang sudah punya keyakinannya sendiri-sendiri. Tetapi beberapa bacaan akan menolong. Bacaan itu akan menyatukan pikiran, kemudian mendiskusikan bagaimana penerapannya. Jadi saya melihat beberapa gereja yang saya kenal, beberapa juga hadir di tempat ini. Mereka mendiskusikan bahan-bahan tertentu di dalam tim majelis, tim kepemimpinannya. Sebelum mereka sungguh-sungguh all out untuk dalam pemuritan. Dan saya pikir ini proses yang seringkali dilupakan karena pengen buru-buru ada hasilnya, ada kelompok-kelompoknya dan sebagainya. Tetapi rapuh sekali nanti. Begitu pemuritan yang kita jalankan bubar begitu ya, atau satu generasi terus hilang, kemudian akan ada keyakinan keliru begini. Oh, pemuritan ini cocok di gereja lain, di gereja kita nggak bisa. Buktinya kita udah coba dan nggak jalan. Nah, begitu udah coba nggak jalan seperti itu, setiap kali ada usaha untuk kita balik lagi pemuritan, akan lebih banyak resistensinya karena sudah pernah coba dan nggak jalan. Dan mungkin butuh pergantian masa kemajelisan baru mau coba lagi dan itu repot. Jadi pemuritan itu start small, ya. Tetapi punya visi yang besar, nanti akan menjangkau banyak orang juga. Tetapi harus start small dan build deep, membangun dalam keyakinan dan sebagainya. Dan yang dilakukan Pak Petrus sebelum di launching ke jemaat ada sekitar 1 tahun menyiapkan generasi pertama. Orang-orang ini para majelis, aktivis yang berpotensi 1 tahun itu silent ya, tetapi itulah yang sedang menancapkan akar-akarnya ke dalam. Sebab kalau generasi pertama tidak punya conviction, yang ada adalah program pemuritan. Kelompok-kelompok kecil ada, tapi adanya kelompok kecil tidak sama dengan terjadinya pemuritan.
Nah, bagian-bagian awal ini saya pikir hal yang krusial yang seringkali terskip gitu Pak Christian. Ya, terima kasih Pak. Pak Peter silakan. Ya, baik. Berapa lama evaluasi atau jangka waktu tertentu? Sebetulnya ada dua. Satu sambil jalan, karena sewaktu berjalan itu biasa ada masukan-masukan yang segera bisa kita tanggulangi berkaitan dengan hal-hal yang tidak perlu sampai damage-nya itu besar baru kita ketahui dalam jangka waktu tertentu gitu. Contoh misalnya kemarin kami sempat dalam kurikulum kami sempat break 2 bulan untuk menyelipkan satu model, yaitu membahas khotbah gereja. Jadi kita mendahului khotbah. Kita sedang membahas Korintus, ini sebagai juga latihan bagi pemimpin kelompok untuk PA surat, mempraktikkan kembali PA surat bersama kelompoknya. Waktu mereka PA, kemudian minggu depannya akan dikhotbahkan oleh pengkhotbah. Mereka akan membandingkan antara penggalian dan bagaimana itu dijadikan bahan khotbah. Nah, selama 2 bulan, 8 kali pertemuan itu membimbing bahan 1 Korintus, gitu ya. Dan mulai mereka mengatakan, aduh ini sangat susah, doktrinal dan sebagainya. Jadi sambil jalan sambil kita perbaiki apa yang bisa kami tolong. Jadi itu evaluasi sambil berjalan. Tentu ada evaluasi berjangka, terutama pada waktu semester atau selesainya satu cycle, yaitu akar tumbuh buah. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah tentu hasil apa yang kita inginkan dari sebuah proses yang sudah kita lalui. Kalau kita bicara apa yang kita inginkan, nanti membandingkannya dengan sekarang kita ada di mana, kita sudah mencapai itu enggak. Evaluasinya adalah kalau tidak mencapai itu atau gagal atau kurang, itu yang membuat kurang itu adalah orang atau sarana, gitu. Jadi ini keyakinan orang, skill orangnya, atau katakanlah atau sarananya, bahannya, formatnya, kurikulumnya, strateginya dan sebagainya. Jadi dievaluasi dari hal-hal tersebut. Apa yang menghalangi kenapa kegagalan itu ada? Misalnya kenapa orang tidak bertumbuh, kenapa ada kelompok yang bubar gitu. Rasanya nggak ada kelompok yang 1-2 kelompok bermasalah tapi bisa di regroup lagi begitu. Jadi apa yang membuat itu tidak berhasil? Kemudian apa yang bisa kita tambahkan agar itu bisa berhasil, termasuk secara kegiatan gereja. Jadi aktivitas apa yang selama ini sebetulnya tidak sejalan dan bisa menjadi kompetitor dari pemuridan itu. Ya, apa yang bisa kita tambahkan untuk bisa membuat pemuridan dapat terjadi dengan baik. Jadi seperti yang kami lakukan setiap tahun Januari adalah bulan pemuridan. Kemudian ada pertemuan raya pemuridan. Kemudian kami ingin bahwa pemuridan itu seumur hidup, jadi begitu sudah selesai harusnya terus belajar. Kami sudah bekali dengan keterampilan dan dorongan atau bahkan bahan, tapi tidak banyak yang berjalan seperti yang kami harapkan. Setelah dievaluasi, kalau begitu ternyata mereka tidak secara natural itu punya kelompok yang akan terus berjalan. Kalau begitu, kalau tidak secara natural, berarti harus disengajakan, harus dibuatkan semacam program supaya kemudian terus terjadi. Jadi kami memikirkan sekarang bulan depan kita coba konkretkan bagaimana kelompok-kelompok itu tetap menjadi kelompok yang berjalan seumur hidup, walaupun mungkin model pertemuannya dan bahannya berbeda. Tapi kita akan dorong mereka untuk punya kelompok-kelompok pertumbuhan seumur hidup. Jadi itu hal yang kami lakukan dalam beberapa evaluasinya. Ya, terima kasih Pak Petrus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan begitu, dan kita belum sempat juga membuka pertanyaan secara langsung, tetapi Bapak Ibu, karena waktu ya yang sudah lebih dari 3 menit dari yang kita janjikan begitu, mungkin memang sesi pemuritan ini tidak cukup satu sesi ya, makanya nantikan acara-acara seminar kami di STTP yang akan berlangsung di beberapa kali pertemuan yang ke depan begitu.